I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo guys. Jadi kami dari kelompok 2. Jadi kami sekarang mau wawancarain untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis. Nah, sekarang kami udah di lokasinya nih guys, di sekitaran unit belakang. Tungguin ya. Halo guys, saya Yohanes Bermata dengan NPM C1C022107. Di sini saya anggota dari kelompok 2. Halo guys, jadi aku Yasmina Dian Sativa dengan NPM C1C022109, anggota kelompok 2. Halo guys, aku Monica Oktaviani dengan NPM C1C022083, anggota kelompok 2. Halo guys, aku Veladina Yuniasari dengan NPM C1C022069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di sini kami dari kelompok 2 akan memulai sesi wawancara kami. Untuk anda pertanyaan pertama akan diberikan oleh Yasmina. Nah, baik Mbak, sebelumnya terima kasih. Aku juga mengganggu waktunya Mbak. Nah, boleh Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama teman saya sedang menjalani usaha kami, yaitu makan siang, yang mana menjual produk nasi bakar dengan variasi tertentu dan beberapa tambahannya seperti sate taichan yang berada di alamat Jalan Raya Supratman di depan ASEAN. Mbak, sebelumnya Mbak boleh nggak ceritain latar belakang singkat nih tentang makan siang? Gimana sih ide ini muncul tiba-tiba bisa sebenarnya ya berawalnya itu dari bisa dibilang iseng ya kan. Jadi kami ini bertiga, kebetulan kami juga kemarin masih dalam proses misalnya panas pertama, jadi kami iseng kayak mikirin gimana biar kita saat ketemu momen ketemu itu nggak terbuang sia-sia, ya, jadi ada menghasilkan sesuatu. Jadi di situ kami kepikiran untuk mencoba menjual dengan produk. Nah, di situ kami masih bingung apa yang ingin kami jual saat ini. Tapi titik sasaran utama kami itu kan daerah lokasi kita dekat sama kampus, juga potensial pasti diminati sama mahasiswa terutama ya. Terus kepikiran biasanya nih pengalaman sendiri kan, karena Mbak juga mahasiswa dulu. Jadi kalau siang-siang itu biasanya suka bingung mau cari makanan apa gitu. Mau makanan apa, tak maunya yang berat tapi murah tapi enak. Mahasiswa banget ya, enggak yang kayak udah biasa kan. Jadi kita cari inspirasi apa kira-kira yang bisa dijual dengan bentuk yang berbeda. Itulah kami mencoba bisa juga sering lihat di TikTok. Jadi di TikTok ada produk kuliner nasi bakar, bisa dicari dicari-cari di daerah Bengkulu itu kayaknya untuk produk nasi bakar itu masih belum banyak. Sekalipun ada mungkin ada di beberapa restoran kan, cuma yang terutama di daerah kampus ini kami belum dapat ya, banyak ketemu banyak geprek gitu, namanya geprek atau nasi-nasi pecel gitu. Jadi dari situ kami mencoba berinisiatif untuk kayaknya nasi bakar boleh dan cocok jadi produk yang kita jual kali ini. Terus kenapa awalnya makan siang itu karena memang kan kita masih Mbak juga mahasiswa saat itu, jadi sama teman-teman itu nggak punya waktu dari jam 8 sampai jam 10 karena biasanya jam 9. Mbak juga program studi farmasi, jadi ya dari farmasi jadi bisa dibilang padat kan jadwalnya Mbak. Jadi kayak gimana kalau misalnya kita bukanya cuma siang jam istirahat. Jam istirahat, jadi itulah kami mikir-mikir apa kira-kira judul yang cocok. Pikiranlah makan siang karena cocok sama jam operasional kita, cuma dari jam makan siang dan jam-jam istirahat. Mungkin itu sih bisa jadi latar belakang.
pembelinya itu tahu dari mana, maksudnya itu kayak Mbak beli di luar negeri atau Promosi yang paling kita utamain itu Instagram, karena pasti rata-rata bisa dibilang semua, apalagi target utamanya sebenarnya kita nggak nargetin Mbak siapa yang harus beli gitu kan, cuman karena kita terus otomatis yang dominan banyak ini pasti mahasiswa. Cuman selain itu kami juga buat alamat umum juga buka. Jadi kami paling utama itu di Instagram, karena rata-rata mahasiswa itu pakai Instagram. Makanya kami mencoba untuk membuat konten kami sebenarnya di Instagram makan siang. Tapi selain itu kami juga ada di akun TikTok, terus WhatsApp juga. Tapi WhatsApp ini kalau dari mulut ke mulut kan secara nggak langsung kan kita langsung beli. Kalau dia udah tahu dan dia merasa ini enak, dia bisa secara nggak langsung memasarkan ke teman-temannya. Nah, bicara soal masa depan nih, Mbak, apa sih rencana untuk pertumbuhan bisnis Mbak ini yang akan datang? Kalau dari penjualan sih bagi ya sebenarnya kami cuma menargetkan berapa gitu kan. Kami bisa menargetkan yang pasti untuk menjadi kerjasama itu bisa dibilang belum terlalu banyak kan. Ya cuma di beberapa orang aja karena kami sudah belum tahu. Supaya kami bisa meluas lagi lebih luas kalau selain itu juga mungkin untuk kedepannya kami bisa menambah lagi karena akan mungkin bisa jadi perkembangan dari tempat kami mungkin bisa ada di tempat gitu kan, jadi supaya orang lebih enak. Biasanya kan kalau makan udah beli makan itu juga bingung kan mau makannya di mana kan, kalau udah ada tempatnya kan lebih enak gitu kan. Jadi bisa ya, penjualannya sebesar berapa? Nah, tadi kan Mbak udah jelaskan mengenai latar belakang, kemudian itu ingin menambahkan kan kita dalam usaha itu kan Mbak ada amanah, walaupun Mbak sudah batasi baru 6 bulan. Iya, Untuk Mbak sendiri dalam 6 bulan apa saja tantangan dan tantangan yang paling berat untuk kami itu ya harga pasar yang turun. Jadi kan dominan itu kami bahan bakunya cuma ayam, ikan, harga di pasar itu sangat tetap. Jadi kadang dia kalau lagi murah murah, kadang kalau dia lagi mahal mahal banget gitu kan. Kita juga bingung, kita nggak mungkin ngurangin porsi atau ngurangin rasa gitu kan, nggak mungkin. Kita cari susah di situ, jadi hambatan untuk kita cari cara gimana supaya kualitasnya tetap dapat dan kita juga nggak rugi. Selain itu bahan baku juga itu cuma jadi kan cuma itu udah musuh ya, kami nggak bisa stok banyak cuma bukan banyak cuma banyak, jadi kendalanya mau nggak mau setiap hari kami harus belanja terus-terusan. Selain itu kita juga waktu buat orang kayak dia udah datang tapi ternyata tutup atau dia udah mau di hari ini ternyata kita nggak buka. mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi wawancara kita ini. Mbak sendiri walaupun 6 bulan kan ini Mbak sudah ada pengalaman, boleh nggak Mbak share ke teman-teman yang akan datang di sini menjalani atau mengawali usaha lah? Oke, kalau dari diri saya yang paling penting itu kita harus berani untuk mengambil resiko, karena benar nggak mungkin kita bisa
kami harap teman-teman yang menonton video ini dapat mengambil hikmahnya dan dapat memperoleh manfaat dari video ini. Mungkin itu saja dari teman-teman. Ada yang ingin menambahkan? Terima kasih juga Mbak Alia udah meluangkan waktunya untuk wawancara mereka. Ya mungkin itu aja. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi nunggu pesanan kita jadi. Betul. Wangi Lagi banget. dibakar guys. Iya. Kayak wangi banget nggak sih? Wangi banget. Nanti tungguin reviewnya. Oh ya guys, ini lagi nunggu pesanan kita. Antri banget dari tadi. Panas banget coy. 12.000 ya Kak? Mau siapa uangnya aja? Guys, kalau kalian mau cobain, ini ada di sekitaran unit belakang, tepatnya di depan laundry Bude Happy. Halo. 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 Wow, menggiurkan guys. Yummy. Mari kita coba. Nah, ini guys. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini menu ayam bakar. Ayam suwir nasi bakar. Nah, mari kicop. Mari kita coba. Mari kicop. Enak coy. Hanya kucing aja samping ini. Enak sih. Rempah-rempahnya berasa guys. Enak. Pedasnya juga pas, nggak yang Pedas banget. pedas nyelekit gitu. Jadi masih bisa dinikmatin. Pedas biasa. Dikasih kemangi di atasnya. Enak serius, nggak bohong. Mana wanginya dari tadi, dari yang pas lagi dimasak udah Betul. menggiurkan, harum banget. Datang itu langsung lapar nggak sih? Betul. Nih, nasinya juga enak. Enak pol. Kerupuk. Kasih tomat. Jadi ada kerupuk, Ada tomat, ada timun, timun dan nasi serta ayamnya. sama kemangi. Biar harum. Betul. Enak guys. Untuk cewek-cewek yang diet ini mah cocok. Bukankah begitu? Kenapa? Kan dikit porsinya. Porsinya nggak terlalu banyak, Iya, pas lah ya. Pas. Kenyangin. Maksudnya juga padat gitu. Enak. Udah nggak bisa dijelaskan lagi pakai kata-kata. Pokoknya cobain ya guys. Nasi ayam, Suwir bakar. nasi bakar ayam. Ya, nasi bakar ayam suwir. Dan menu-menu lainnya. Tadi situ ada cumi. Kebetulan tadi itu udah habis menu yang lain. Iya betul. Yang tersisa cuma ini, saking larisnya guys. Betul. Dan sisa 2. Betul. Sisa 2. Padahal mintanya 3. Kasih 2. Karena udah habis. Jadi kalian harus cepet-cepetan nih, atau WA dulu hubungin atau lihat IG. Banyak yang tadi sih pesannya online. Tuh. Tinggal ambil aja. Iya soalnya kalau datang takutnya udah habis nggak sih? Kayak kita.
wabarakatuh. Kami di sini untuk memenuhi kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas hukum bisnis. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara. Nah, di sini dengan saya Yohanes Marmata. Saya Sinda Dian Sabuka. Saya Monika Octavian. Baik, di sini kami akan memulai sesi wawancara kami yang akan dimulai oleh Yasmina. Waktunya sebenarnya bisa Bapak atau saya muda. Sebelumnya Pak, Bapak memulai usaha ini kenapa gitu Bapak awalnya memilih untuk memulai usaha ini? Ini bisa masukkan uang setiap hari untuk bukan sekolah. Untuk ini Pak, misalnya dalam Bapak menjalankan usaha Bapak ini, ada nggak kayak tantangan atau hambatannya? Lagi kan pernah kita dihangpa oleh pandemi ya Pak. Itu tantangannya itu gimana? Yang jelasnya begini, kalau sesuatu kan ada tantangan. Kalau gini ini ada naik turunnya memang dalam sebulan itu aja ada naik turunnya. Apalagi usaha ini kan usaha kecil, usaha untuk menengah ke bawah kan, masyarakat juga yang belanja rata-rata masyarakat menengah ke bawah kan, usaha kita kan, jadi ada naik turunnya. Untuk mengatasinya ya sabar itu lah lagi karena jualan dan selanjutnya jualan terus ya, usaha terus dijalankan itu aja. Bapak dalam usaha ini Bapak sendiri atau ada yang bantu? Kita keluarga. Berarti ada keluarga. Ada karyawan. Ya. Bapak sekeluarga. Ya. Terus Pak, kalau boleh tahu Bapak modalnya itu sehari di sana Bapak? Modal seharinya sekitar 800. Boleh dikasih tahu nggak Pak kira-kira penghasilannya berapa per hari atau? Omsetnya juga sekitar lebih kurang 1 juta sampai 2 juta. Kadang di bawah ada waktu turunnya di bawah, kadang modal 800 jualnya balinya malamnya 800 lagi gitu aja ya. Ya, bisa kita tentukan berapa. Seringnya itu kadang ya tergantung. Kadang-kadang itu seperti itulah. Yang jelasnya modal bagi belanja itu rata-rata kami itu bisa 800 atau juta. Jalan tergantung nanti. Bapak mulai usaha itu kira-kira modal awal Bapak awal banget. Awal baru untuk memulai usaha. Dari kita dari Batu-Bakar kemarin kita modal ya 500. Sekarang udah menilai 800 ya kira-kira Pak. Dia mengalami peningkatan. Pak, awal mula Bapak mendirikan ini kapan Pak? 2008. Oh, udah cukup lama. Ya, udah mulai Batu-Bakar ya. Iya. Langsung ke baksonya atau mie ayam dulu? Batu-Bakar dulu. Bapak, sekarang udah mie ayam. Ya. Terus Pak, misalnya ini kan Bapak masih kalau bisa pendapatan kan masih belum bisa kira-kira Ya. kadang bahwa kadang bisa diantar Bapak dari Bapak sendiri ada nggak kayak misalnya usaha Bapak ini misalnya harapan Bapak juga? Harapannya nanti kalau ke depannya kita berkembang lah, apalagi kita punya anak-anak kan kalau enggak kalau kerja kerjanya kan sulit, mereka bisa
mereka gitu. Tapi Bapak, maksudnya dalam usaha Bapak ini, Bapak mengharapkan sama pendidikan oleh anak-anak atau Ya udah lah. Jadi dikembangkan gitu. Jadi bisa turun menurun lah nanti dari bapak ya. Baik, cukup sekian wawancara dari Pak Edi. Dari Pak Edi mengenai usaha bakso, mie ayam, kemudian bakso bakarnya. Semoga apa yang bisa Pak Edi ini lakukan bisa berkembang, kemudian lebih laku lagi dari penjualannya, dan juga semoga yang teman-teman yang menonton video wawancara ini juga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bahwa banyak sekali kesulitan dalam kita membangun usaha. Dari Pak Edi tadi yang modalnya 300 ini bisa menjadi 800. Saya harap yang menonton teman-teman yang menonton video ini dapat mendapatkan ilmunya lah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya itu aja, mungkin terima kasih untuk Bapak telah bersedia untuk diwawancarain pada juga Kami akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kita udah cobain nasi bakar ayam suwirnya, udah habis, kenyang, mantep. Mantap boleh. Jadi sekarang kesimpulan akan disampaikan oleh Yohanes. Silakan. Baik, sini saya akan menyimpulkan dari kedua UMKM ya, UMKM atau kedua produk yang kami usaha yang kami wawancarai, terutama mungkin yang pertama produk bakso. Nah, bakso kemarin itu kami belinya yang bakso bakar. Nah, dari hasil wawancara kami juga bapak dari penjual bakso itu juga udah lama katanya kan, artinya dari hasil wawancara tersebut bahwa usaha ini cukup bertahan lama lah dalam jangka panjang. Jadi kami simpulkan bahwa usaha dari bakso itu juga pastinya akan bertahan, dan kemudian bapak itu juga berencanakan bahwa usahanya akan dilanjutkan oleh keluarga atau satu garis keturunan lah yang selanjutnya kan. Jadi artinya tuh bahwa usaha ini memang diproyeksikan untuk jangka panjang. Jadi mungkin dari usaha yang pertama itu kami simpulkan bahwa memang dari rencana bapak itu sendiri pun memproyeksikan usahanya akan berjangka di masa depan. Jadi tidak perlu khawatir terhadap usaha bakso tersebut. Dan kami juga sempat mereview bakso bakar dari usaha bapak itu, dan cukup lezat juga. Enak. Seribuan ya, murah. Harga terjangkau, 1000-an. Tapi kami lupa bikin videonya guys. Tapi udah kami cobain, enak. Must guys. try. Enak. Harga Enak, murah. Terus bakso kan ada bakso, terus di tengah-tengahnya telur puyuh. Jadi Bisa pilihan, ada banyak pilihan. jadi bisa dibilang worth it lah. Worth it banget sih, Worth it 1000-an. Kalau penasaran coba aja. Ya coba aja ya guys. Terus ada kuah, ada yang kalau mau yang pedas kasih sausnya. Ada dua pilihan saus kacang kacang sama dan saus yang pedas. ya, saus pedas. Kebetulan kemarin kan sekali dua. Enak semua, yang pedas enak, berasa pedasnya, yang kacang juga enak. Kalian harus cobain guys. Jadi mungkin itu aja kesimpulan untuk usaha yang pertama terkait produk bakso. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua yang sedang kami coba tadi, yaitu nasi bakar. Nasi bakar ya. Nasi bakar. Menunya Kebetulan ayam suwir. Kebetulan menu yang kami pilih yang suwir. Nah, walaupun dari hasil wawancara kami mbaknya bilang sih baru 6 bulan. Cuman kalau kami melihat dari setiap produk yang dijual itu kan selalu habis gitu ya kan. Jadi bisa juga disimpulkan bahwa memang usaha mereka ini beda dari yang lain, dan juga usaha mereka ini untuk jangka waktu yang pendek aja udah sering habis gitu, udah cukup habis lah, sering habis menu-menunya. Bahkan kami tadi aja mesannya 3 dikasih cuma 2, artinya kan cukup laku lah, cukup laris, dan targetnya pun memenuhi gitu. Targetnya kan para mahasiswa katanya kan, walaupun juga tadi banyak juga yang bukan mahasiswa beli, artinya
selain yang mereka targetkan pun target yang lain pun ya menyeluruh menyukai dari nasi bakar ini. Juga kita lihat juga memang nasi bakar juga cukup jarang di Bengkulu. Iya. Kota Bengkulu. Jadi Nggak terlalu banyak apalagi di sekitaran kampus. jadi kami simpulkan bahwa memang dari produk yang usaha kedua ini, usaha yang nasi bakar ini untuk jangka waktu yang cukup panjang bisa aja bertahan asal Seperti yang Mbaknya tadi juga bilang ya, menjelaskan konsisten. Nah, memang kuncinya konsisten dalam kita berusaha, dimana kalau kita konsisten, maka usaha yang kita jalani pun akan sukses selalu. Mungkin itu aja untuk setiap usaha-usaha yang dijalani, baik dari Bapak tadi kemudian Mbak itu, kita dapat hikmahnya bahwa jangan takut untuk memulai usaha. Kita harus berani mengambil resiko, jangan takut rugi, Asal punya niat. asal punya niat, konsisten juga kan. Nah, semua yang kita lakukan kalau kita mempunyai dua skill itu ataupun dua kemampuan yang tadi dijelaskan oleh Mbak tadi, nah kita bisa untuk memulai usaha, tidak perlu takut, tidak perlu ragu gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap tantangan-tantangan atau hambatan, karena kita sudah tahu bahwa dalam berusaha pasti akan mengalami resiko atau kerugian. Pasti ada resiko. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada resiko. Jangan takut mencoba. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan? Udah itu aja. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap dua UMKM lah istilahnya. Saya harap teman-teman yang menonton video ini sampai habis, sampai ke dalam kesimpulannya, bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Seperti yang kami sampaikan dalam kesimpulan kami pun memperoleh manfaat dan hikmahnya. Jadi dari kami mungkin nanti akan ada yang jadi usahawan kan. Jadi kami bisa belajar dari mbak-mbak tadi sama bapak tadi. Mungkin cukup sekian. Boleh teman-teman? Udah, terima kasih Terima yang kasih. sudah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,